Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua BPK Ibu Dr. Ismayatun, kepada Wakil Ketua BPK Bapak Dr. Agus Joko Pramono, para anggota BPK RI, Bapak Sekretaris Jenderal BPK RI beserta jajaran, para delegasi peserta pertemuan SAE 20, Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali, para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat datang di Provinsi Bali, Pulau Dewata yang kita cintai bersama. Saya perlu menyampaikan, Bali baru saja bisa melakukan pemulihan pariwisata dan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Bali pertama kali muncul tanggal 10 Maret tahun 2020, dan karena Bali merupakan daerah tujuan wisata utama dunia, di masa pandemi tidak ada wisatawan karena semua negara memberlakukan pelarangan untuk bepergian berkunjung ke negara lain termasuk Bali, sehingga pariwisata di Bali mengalami stuck, jadi sama sekali tidak ada kunjungan. Akibat pandemi COVID-19 dan pariwisata mengalami lumpuh total selama pandemi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi minus 9,31%, terendah di Indonesia dan baru pertama kali terjadi di Provinsi Bali. Sejak 30 tahun terakhir ini belum pernah mengalami kontraksi sedalam minus 9,31%. Kemudian sejalan dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali, pada tahun 2021 masih mengalami pertumbuhan negatif, kontraksi minus 2,47%, lebih baik dibanding tahun 2020. Dan pada tahun 2022 ini, sejalan dengan membaiknya pandemi COVID-19 di Bali, pertumbuhan ekonomi Bali triwulan 1 sudah positif 1,46%, dan terus membaik pada triwulan kedua sudah meningkat menjadi positif 3,04%. Astungkara sudah sangat baik, dari negatif minus 9,31% ke positif 3,04%. Jadi kalau ditarik garis 9 di bawah 0 dengan 3 di atas 0, itu sebenarnya jaraknya adalah 12%. Cukup tinggi sebenarnya pertumbuhannya. Hal ini berkat kerja keras kami di dalam menangani pandemi COVID-19 di Bali bersama jajaran yang ada di Bali, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bupati, Wali Kota, serta para kepala desa dan juga kepala desa adat yang ada di Bali yang menerapkan kearifan lokal, sehingga penanganan pandemi COVID-19 di Bali berjalan dengan sangat baik dan mudah dikelola. Dan Bali termasuk daerah di Indonesia yang penanganan pandemi COVID-19 terbaik di antara 34 provinsi di Indonesia. Demikian halnya dalam pelaksanaan program vaksinasi. Vaksin pertama di Provinsi Bali telah mencapai 106%, kemudian vaksin kedua sudah mencapai 98%, dan vaksin ketiga booster sudah mencapai 80%. Vaksinasi di Provinsi Bali pencapaiannya tercepat dan tertinggi di Indonesia. Ini berkat kerja keras semua komponen masyarakat yang saya organisir sebagai Ketua Satgas. Dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di Bali dan tingginya vaksinasi di Bali, pandemi COVID-19 di Bali sudah sangat rendah dan stabil di angka 2 digit. Tingkat kematian sudah mendekati 0. Tidak ada lagi kematian akibat pandemi COVID-19 secara rata-rata. Yang masuk rumah sakit juga
sudah sangat sedikit, walaupun ada cepat sembuh, dalam waktu 3 hari sudah sembuh. Inilah sebabnya Bali sekarang ini sudah sangat nyaman, aman, dan kondusif untuk dikunjungi oleh para wisatawan baik dalam negeri maupun juga wisatawan mancanegara. Maka kami berani memberlakukan atas persetujuan pemerintah pusat, kami memberlakukan wisatawan yang berkunjung ke Bali tanpa karantina mulai tanggal 7 Maret 2022 yang lalu. Sehingga wisatawan di Bali terus sekarang meningkat yang berkunjung. Wisatawan mancanegara sudah mencapai, data hari kemarin sudah mencapai 10.800 orang per hari kedatangan. Jadi sudah meningkat dari bulan Januari itu sekitar 500 orang sehari, kemudian meningkat 700, merangkak 1000, merangkak naik 2000, sekarang sudah makin baik, sudah mencapai 10.000 lebih per hari kedatangan. Terbanyak adalah wisatawan dari Australia. Kemudian penerbangan internasional yang datang ke Bali semakin bertambah. Sekarang sudah mencapai 23 maskapai penerbangan dari berbagai negara yang datang ke Bali secara langsung. Dan pada tanggal 2 September ini akan mulai penerbangan dari China. Wisatawan China pertama akan datang ke Bali tanggal 2 September yang akan datang. Wisatawan domestiknya juga sudah terus membaik. Sekarang bahkan sudah mencapai 10.600. Sebenarnya tadinya meningkatnya sudah hampir 18.000, tapi gara-gara harga tiketnya naik terlalu tinggi, menurun kunjungannya ke Bali. Dan akibat kenaikan harga tiket yang terlalu tinggi, itu inflasi di Bali menjadi sangat tinggi. Inflasi di Bali sekarang mencapai 6,7%. Baru pertama pencapaiannya itu sangat tinggi, di atas rata-rata nasional. Dan kontribusi terbesar daripada kenaikan inflasi ini adalah karena kenaikan biaya transportasi, terutama sekali penerbangan menuju Bali. Ini sedang kami atasi. Kalau dibandingkan dengan kondisi normal sebelum pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan mancanegara yang ke Bali sebelum pandemi COVID-19 per hari itu antara 15 sampai 18.000 orang per hari. Dan sekarang sudah mencapai 10.000, berarti sudah 50% lebih menuju angka normal. Dan ini lebih cepat dari perkiraan kami, karena perkiraan kami itu adalah baru bisa mencapai 40% pada bulan Desember 2022 yang akan datang. Ternyata sekarang sudah bisa mencapai lebih dari 50% sejak akhir Juli yang lalu. Dan ini betul-betul telah membawa dampak positif bagi perekonomian Bali, sehingga sekarang ini sudah bisa tidak lagi kontraksi, tapi sudah positif. Nah, saya kira pada triwulan ketiga nanti ekonomi Bali sudah bisa tumbuh di atas 3,5 sampai 4%, dan pada triwulan keempat diharapkan itu bisa mencapai 4 sampai 5%, dan sudah mendekati situasi normalnya. Kalau Bali situasi normal selalu di atas 5%. 2023 kami harapkan Bali sudah bisa tumbuh 5% lebih, kembali ke seperti semula sebelum pandemi COVID-19. Oleh karena itu, berbagai pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan di Bali itu sangat berperan di dalam memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali. Dan sekarang sejumlah pertemuan nasional, internasional, dan terutama sekali dalam rangkaian dengan presidensi G20, pertemuan di Bali sudah berjalan dengan sangat tinggi intensitasnya, sehingga berdampak luar biasa. Sekarang di Bali hotel mulai penuh, kemudian restoran mulai ramai, dan jalan mulai padat. Tingkat hunian di hotel sekarang di wilayah Badung sudah mencapai 65% minimum. Dan kalau hotel-hotel tertentu seperti Kempinski itu di atas 90%. Jadi sudah luar biasa. Tapi belum merata, baru hanya menyentuh Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Kabupaten seperti Karangasem, Buleleng,
Jembrana yang jauh itu belum tersentuh. Namun kami melihat bahwa ada perubahan pola wisatawan yang berkunjung ke Bali. Sekarang banyak wisatawan yang lebih menyukai berkunjung ke wisata yang sifatnya alami. Juga kami perlu menyampaikan perekonomian di Bali selama ini adalah 54% PDRB-nya bergantung dari pariwisata. Dan pariwisata ini ternyata sangat sensitif terhadap faktor eksternal, yaitu masalah keamanan, pernah terganggu akibat bom Bali 1 dan bom Bali 2, kemudian adanya bencana alam seperti erupsi Gunung Agung, dan juga bencana non-alam seperti virus SARS, dan sekarang adalah akibat virus pandemi COVID-19 yang melanda semua negara di dunia. Oleh karena itu sekarang kami mulai memikirkan untuk melakukan transformasi perekonomian Bali agar tidak sepenuhnya didominasi satu sektor pariwisata. Kami kembali kepada kekayaan, keorisinilan alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagai basis dalam upaya melakukan transformasi perekonomian yang dinamakan dengan ekonomi Kerti Bali, yaitu suatu konsep ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi perekonomian yang dibangun dan dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal Bali, ekonomi yang harmonis terhadap alam, yang ramah lingkungan, yang menjaga kearifan lokal, yang berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Ini yang sedang kami lakukan di Provinsi Bali, dan konsep ini telah dijadikan percontohan menjadi dokumen transformasi perekonomian nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bapak Presiden telah meresmikan berlakunya transformasi ekonomi Bali ini pada tanggal 31 Desember yang lalu tahun 2021. Jadi Bali betul-betul mendapat perhatian dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri dengan konsep transformasi ekonomi Bali ini. Jadi kami ke depan ingin menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali agar tidak lagi didominasi satu sektor pariwisata, tapi menjadi lebih berimbang sektor pertanian. Kami mengembangkan pertanian organik, kemudian kelautan dan perikanan yang kedua, yang ketiga adalah industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali, yang keempat adalah IKM, UMKM dan koperasi, dan yang kelima adalah ekonomi kreatif dan digital, dan yang keenam sektor pariwisata. 6 sektor inilah yang menjadi pilar transformasi perekonomian Bali, dan kami berharap Bali ke depan ekonominya akan lebih tangguh dan berkelanjutan agar Bali ini betul-betul dapat bersaing dengan perkembangan dunia global di masa yang akan datang. Maka kehadiran para tamu undangan terhormat malam ini dalam rangkaian dengan acara SAE 20 di Provinsi Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPK yang telah memilih Bali menjadi tempat pelaksanaan acara, dan ini sangat berarti bagi kami karena ini merupakan bagian daripada upaya kami memulihkan pariwisata Bali sekaligus memulihkan perekonomian Bali. Kami mengucapkan terima kasih atas Bali dipilih sebagai tempat acara, dan mudah-mudahan pertemuan summit meeting BPK ini yang dihadiri oleh 12 negara, tadi disampaikan 8 negara secara langsung, 4 negara secara virtual, mudah-mudahan ini juga akan berdampak terhadap upaya kami untuk memulihkan perekonomian Bali. Dan tentu saja kami berdoa semua mewakili pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, semoga pertemuan BPK ini berjalan dengan lancar, aman, sukses, dan memberi manfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.